Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Wanda dengan NIM 2310611320029, kelas B angkatan 2003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya ambil, yaitu tentang penyuluhan konservasi sumber daya hutan, skema hutan kemasyarakatan. Nah, di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, pendahuluan. Nah, hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan ini ada upaya pelibatan masyarakat yang dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan pada kelompok tani hutan kemasyarakatan ini dapat menjadi dasar dalam melaksanakan setiap program yang ada di dalam kelompok tersebut. Terus partisipasi aktif masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan ini dalam kelembagaan dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola lahan hutan kemasyarakatan. Nah, saja kita ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu metodologi. Nah, dalam metodologi ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data itu ada empat. Yang pertama itu observasi lapangan. Nah, teknik ini itu dilakukan untuk mendapatkan data yang aktual dan langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Nah, selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengobservasi lokasi, baik kondisi fisik maupun keadaan masyarakat daerah penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di lapangan. Terus teknik yang kedua itu kuesioner. Kuesioner itu digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap masyarakat yang dilakukan itu dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Terus teknik yang ketiga yaitu studi dokumentasi. Nah, teknik itu tentang pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumen yang ada pada saat lapangan. Terus digunakan untuk memperoleh data sekunder. Terus teknik yang terakhir yaitu studi literatur, yang mana mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik pendapatannya sebagai dasar teori maupun sebagai pembanding dalam pemecahan masalah. Nah, teknik ini itu bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian berupa peta, tabel, terus tabel makalah, dokumen, atau data-data dari instansi pemerintahan. Terus pokok pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kegiatan penyuluhan ditujukan kepada petani anggota Gapok Tan Margo Makmur agar mereka mempunyai peningkatan terhadap pemahaman, motivasi, dan yang kemudian dapat diimplementasikan dalam praktik konservasi pada lahan garapan petani. Nah, peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan itu dapat dilihat di gambar di samping, yang mana dengan perbandingan presentasi hasil pretest dan posttest yang disajikan pada skala 0 sampai 100. Nah, berdasarkan hasil gambar saat itu, rata-rata hasil pretestnya itu bernilai 67,09%. Nah, angka ini relatif cukup rendah untuk standar pengetahuan seseorang. Setelah dilakukan penyampaian materi, peserta diberikan borang. Nah, ini untuk mengisi posttest dengan komposisi soal yang sama. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat penurunan atau peningkatan terhadap pemahaman peserta. Pokok pembahasan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kegiatan penyuluhan terbukti meningkatkan pemahaman sebesar 20,09%,
Nah, kegiatan ini memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap pemahaman masyarakat terkait implementasi konservasi sumber daya hutan di lapangan. Nah, pada umumnya masyarakat itu dapat mempunyai modal dan keterampilan dalam upaya konservasi, dan hal ini tuh merupakan aspek penting yang harus mereka perhatikan dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Namun, untuk memberikan optimalisasi terhadap kegiatan masyarakat selanjutnya, diperlukannya pendampingan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.